Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial dengan materi persamaan diferensial linear orde 1. Ya, sebelum kita mulai materinya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah persamaan diferensial linear orde 1. Nah, mengenai persamaan diferensial linear orde 1, di sini mempunyai bentuk umumnya yaitu dy dx plus axy sama dengan bx. Nah, dari bentuk umum di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah ini adalah bentuknya dy dx. Kemudian di sini adalah ada fungsi x dan ini ada y sendiri. Nah, sehingga di ax-nya itu tidak boleh ada fungsi y. Ya, harus hanya fungsi x saja. Atau kalau konstanta juga bisa gitu ya. Kemudian bx di sini adalah fungsi x, sehingga bx-nya juga tidak boleh ada variabel y-nya. Nah, kalau bisa dibentuk seperti bentuk umum ini, maka PD tersebut termasuk persamaan diferensial linear orde 1. Nah, di mana A dan B merupakan fungsi yang kontinu pada interval X. Ya, fungsi yang kontinu. Kemudian fungsi A dan B juga fungsi yang terdefinisi. Ya, karena supaya bisa dicari penyelesaiannya, maka fungsi tersebut harus fungsi yang terdefinisi dan kontinu, seperti itu. Nah, karena di situ ada bentuknya PD ya, maka mempunyai faktor integrasi. Karena PD linear orde 1 ini adalah salah satu bentuk PD yang non eksak, maka mempunyai faktor integrasi supaya nantinya PD tersebut menjadi PD yang eksak. Nah, faktor integrasinya adalah E pangkat integral AX dx. Nah, itu adalah faktor integrasinya. Kalau misal bisa dibentuk umum ke dy dx plus axy sama dengan bx, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral AX dx. Nah, dari bentuk umum ini, nah ini bisa diubah menjadi bentuknya seperti ini, menjadi AXY min BX dx plus dy sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, maka persamaan tadi kalau sudah diubah menjadi bentuk yang bentuknya bawah ini dikalikan dengan faktor integrasinya. Supaya apa? Ya, supaya PD tersebut menjadi PD yang eksak gitu ya. Nah, setelah dikalikan dengan faktor integrasinya tadi, maka kita akan memperoleh E pangkat integral AX dx kali AXY min BX dx plus E pangkat integral A dx dy sama dengan 0. Ya, ini tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan dengan ruas yang depan. Kemudian ini juga dikalikan ruas yang belakang. Itu ya, tinggal dimasukkan. Nah, kita melihat bentuk umum dari PD eksak yang kemarin itu ya, berarti kan PX dx plus QX dy sama dengan 0. Nah, di sini ada P dan Q ya. Ini sebagai utamanya adalah P dan Q. Kalau yang di PD kemarin adalah bentuknya PXY. Nah, kalau di sini hanya mengandung fungsi X saja. PX dx plus QX dy sama dengan 0. Sehingga kalau di sini kita telusuri yang
atas ini, maka ini adalah P-nya. Nah, ini adalah P-nya. Nah, ini P, kemudian ini adalah Q-nya. Dan P dan Q-nya di sini masing-masing hanya mengandung satu variabel saja, yaitu variabel X. Nah, kemudian karena sudah berbentuk seperti bentuk umum dari PD eksak, maka kita cek apakah PD tersebut sudah eksak apa belum. Nah, ngeceknya sama ya, kita buktikan bahwa dPdy itu nanti sama dengan dQ dx. Nah, setelah kita operasikan ternyata dPdy sama dengan AX pangkat integral AX dx dan dQ dx hasilnya sama. Nah, ini ternyata hasilnya sama itu ya. Nah, dengan kata lain karena dPdy dan dQ dx-nya sama, maka PD tersebut adalah PD eksak. Dengan faktor integrasinya adalah pangkat integral AX dx. Ini ya. Nah, karena PD-nya sudah PD eksak, maka kita langkah berikutnya adalah mencari penyelesaiannya. Tadi PD eksak sudah, kemudian faktor integrasi sudah, kita mencari penyelesaiannya. Nah, untuk mencari penyelesaiannya di sini dijabarkan dulu. Yang atas ini adalah ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, sehingga A sama B-nya nanti bisa tidak di dalam kurung tapi sudah di luar kurung, kemudian dipindah luaskan ke kanan untuk yang B-nya, sehingga B-nya menjadi di kanan seperti ini. Nah, ini adalah setelah dijabarkan kemudian dipindah luaskan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa turunan dari pangkat integral AX dx Y, nah turunan dari ini ya. Ini maksudnya turunan dari, nah ini dari mana? Ini adalah integral dari ini, integral dari sini, karena ini ingin menunjukkan bahwa ternyata bagian yang depan ini, nah itu diperoleh dari turunan dari fungsi pangkat integral AX dx kali Y. Nah, ternyata sama ini ya. Ini sama, ini sama. Nah, ini sama. Nah, karena sama, maka kita bisa menuliskan di sini bahwa turunan dari pangkat integral AX dx Y itu sama dengan pangkat integral AX dx kali Bx dx. Nah, ini sama dengan ini. Karena ini sama ya, sama berarti ini juga sama. Nah, kalau sudah sama, nah kita pindahkan D-nya, karena D-nya adalah suatu turunan, maka ketika pindah luas menjadi suatu integral. Nah, D-nya ini pindah menjadi suatu integral di sini. Iya, tinggal diintegralkan seperti biasa. Nah, karena kita ingin mencari penyelesaiannya, maka kan bentuknya harus Y sama dengan. Nah, supaya bentuknya Y sama dengan, maka kita harus menghilangkan ini. Ya, langkah paling mudahnya adalah kita pindah ke ruas kanan, itu sudah bisa. Tapi ada cara lain, yaitu dengan mengalihkan pangkat negatif integral AX dx. Ya, sama ya. Pindah ruas, itu kan pangkatnya juga negatif. Seperti itu, atau dikalikan. Nah, sehingga ketika sudah dikalikan, maka untuk yang ini kan menjadi hilang karena tinggal Y saja, kemudian integralnya dikalikan pangkat negatif integral AX dx di sini. Integralnya ini tetap, kemudian ditambah
C kali E pangkat negatif integral AX dx. Nah, ini adalah penyelesaian dari PD linear orde satunya. Itu ya. Tadi sudah mencari faktor integrasi, kemudian mencari penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Contoh soal 10.1. Tentukan penyelesaian dari PD berikut. Ya, PD-nya adalah dy dx min 2xy sama dengan E pangkat x pangkat 2. Ya, penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu, kita cermati dulu apakah PD tersebut bentuknya sudah seperti bentuk umum PD linear orde 1. Nah, kita cek dulu. Ya, di sini bentuknya adalah dy dx, sudah. Kemudian AXY, nah di sini adalah sudah ada Y saja, ya, Y-nya tidak ada pangkatnya. Kemudian ini adalah, berarti ini adalah AX-nya. Ini AX-nya, kemudian ini adalah BX. Ya, dengan fungsi A dan B adalah hanya mengandung variabel X saja. Nah, karena bentuknya sudah seperti bentuk umum PD linear orde 1, maka kita tuliskan fungsi A-nya dan fungsi B-nya. Nah, setelah ketemu A dan B, nah kita tulis lagi penyelesaiannya tadi ya, Y sama dengan E pangkat negatif integral AX dx, integral E pangkat integral AX dx, dan seterusnya itu ya. Kemudian kita substitusikan nilai A dan B-nya ke dalam Y. Nah, disubstitusikan di sini. Nah, setelah disubstitusikan di sini AX-nya sudah diganti dengan min 2x, kemudian B-nya sudah diganti dengan E pangkat X pangkat 2. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita sederhanakan. Disederhanakan, kemudian diselesaikan. Nah, ini disederhanakan karena ini sama-sama negatif, bisa dihilangkan. Kemudian integral dari 2x adalah x kuadrat, ya, berarti E pangkat x kuadrat. Kemudian ini adalah E pangkat, ini menjadi negatif x kuadrat, ini nanti bisa sama dengan 1 karena pangkatnya sama, satunya negatif, satunya positif. Kemudian ini juga sama, yaitu E pangkat X pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah E pangkat X pangkat 2X plus E pangkat X pangkat 2Y. Dan ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian dari PDL orde 1 pada soal ini, pada soal 10.1. Nah, sudah ketemu penyelesaiannya gitu ya. Langkah pertama tadi adalah melihat apakah bentuk umumnya sudah sesuai dengan PDL orde 1. Kemudian kalau sudah sesuai, kita tentukan A dan B. Nah, kalau sudah diketahui A dan B-nya, tinggal dimasukkan ke persamaan atau fungsi Y sama dengan di bagian penyelesaian tadi ya. Nah, sehingga ketemu sampai ke bentuk penyelesaian. Itu tata urutannya. Nah, lanjut kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh 10.2. Ya, tentukan penyelesaian khusus dari PD berikut. Ya, di sini ada PD-nya adalah ini. Nah, bentuk khusus, nah, penyelesaian khusus di sini. Nah, ini adalah yang menjadi kuncinya adalah ini. Nah, ini adalah untuk mencari nilai C pada penyelesaian akhir. Sehingga di penyelesaian akhir nanti tidak ada variabel C-nya. Sudah berbentuk suatu koefisien atau konstanta seperti itu. Nah, kita cek dulu apakah bentuknya sudah berbentuk
PD linear order 1. Nah, ini dx sudah, kemudian ini adalah ada y saja, ini fungsi x saja. Nah, karena sudah bentuknya sesuai dengan bentuk umum, maka kita bisa mencari nilai a dan b nya. Nilai a nya adalah ini ya 3, kemudian bx nya adalah e pangkat 5x. Nah, setelah ketemu a dan b, setelah diketahui a dan b nya, dimasukkan ke rumus penyelesaian di fungsi y nya. Nah, setelah dimasukkan kemudian disederhanakan. Nah, di sini saya memperoleh nilai y nya adalah 1/8 e pangkat 5x plus e pangkat min 3xc. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, karena di sini adalah yang diminta adalah penyelesaian khusus, ya maka kita masukkan dulu. Nah, ini adalah nilai x nya, ini nilai x nya, ini nilai y nya. Sehingga kalau ini dimasukkan, nanti kita akan memperoleh nilai c, itu ya. Dengan y ketika x sama dengan 0 adalah sama dengan 1 y nya, maka nah ini adalah y nya. Kemudian 1/8 di sini adalah dari e pangkat 0 kan 1, sehingga tinggal 1/8, kemudian e pangkat 0 juga 1, berarti tinggal c. Sehingga c sama dengan 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Sehingga 7/8 di sini kemudian disubstitusikan ke c di bagian penyelesaian tadi. Sehingga kita memperoleh penyelesaian khusus dari PDL order 1 yang di soal 10.2 ini. Sudah tidak ada C-nya lagi. Ya. Ya, demikian materi pada hari ini tentang PD linear order 1. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau di grup yang sudah tersedia. Untuk hari ini saya ucapkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.